kita akan belajar mengenai ekologi tumbuhan ya. Ya, pada kesempatan ini ya kita akan mempelajari tentang konsep ekologi tumbuhan. Baiklah, pertama, konsep ekologi itu apa ya? Ya, banyak pendapat tentang konsep ekologi. Irwan 292 mengatakan interaksi spesies anggota populasi merupakan suatu kejadian yang wajar di dalam satu komunitas. Kejadian tersebut mudah dipelajari. Interaksi yang terjadi antar spesies anggota populasi akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan atau kehidupan populasi. Interaksi yang bermacam-macam dapat dibagi dua golongan utama, yaitu simbiosa dan antagonisme. Di dalam golongan pertama, kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan salah satu atau kedua-duanya mendapat keuntungan. Sedang dalam golongan yang kedua, salah satu pihak dirugikan. Tipe-tipe interaksi spesies ya yang akan kita pelajari. Pertama, netralisme, yaitu menggambarkan hubungan antara dua spesies atau lebih yang berinteraksi tetapi tidak saling mempengaruhi. Ini menggambarkan interaksi di mana kebugaran dari satu spesies sama sekali tidak berpengaruh apapun pada yang lainnya. Yang kedua adalah kompetisi. Interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing langsung saling menghalangi secara aktif. Terjadi karena persaingan makhluk hidup untuk memperoleh kebutuhan hidup dan kekuasaan salah satu atau semua hal tersebut. Kompetisi dapat terjadi antar spesies dalam sebuah populasi maupun antar populasi. Persaingan antara individu tumbuhan dengan individu lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi, air, cahaya, dan ruangan. Yang ketiga, kompetisi ada dua macam. Ada yang gangguan langsung, ada yang tipe sumber daya alam. Apakah yang dimaksud dengan yang pertama? Interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing langsung saling menghalangi. Yang kedua, interaksi antara dua spesies atau lebih dalam menggunakan sumber daya alam yang persediaannya berada dalam kondisi kekurangan. Yang ketiga adalah predasi. Predasi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak atau organisme yang dimangsa, sedangkan pihak lainnya atau predator organisme yang memangsa. Beruntung ya. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tak dapat hidup. Sebaliknya, predator dapat juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. 3. Amensalisme dan allelopati. Amensalisme merupakan interaksi populasi dua jenis di mana populasi satu dihambat dan populasi lain tidak dipengaruhi. Interaksi amensalisme sama dengan interaksi allelopati. Allelopati merupakan interaksi antara populasi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Kemudian yang kelima adalah parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antara organisme yang berbeda spesies. Bila satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari hospes atau inangnya, sehingga bersifat merugikan inangnya, biasanya interaksi parasitisme ini dilakukan oleh tumbuhan atau hewan tingkat rendah dengan cara menumpang dan menghisap sari makanan dari hewan atau tumbuhan yang tumpangnya. Hewan atau tumbuhan yang tumpanginya biasa disebut inang. Pada tumbuhan seperti tumbuhan menalu yang menempel pada pohon. Berikutnya adalah komensalisme. Komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Protokooperasi, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing memperoleh keuntungan karena adanya asosiasi. Tetapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan satu keharusan. Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak oleh adanya asosiasi dan masing-masing spesies memang saling membutuhkan dan merupakan suatu keharusan untuk berasosiasi. Kemudian apa itu allelopati? Adalah hubungan atau interaksi antar organisme yang mana keberadaan satu organisme dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan organisme lainnya melalui pelepasan toksin atau racun.
Reaksi alelopati telah dikemukakan Bapak Botani Torobotus sejak tahun 300 sebelum Masehi. Dia menuliskan tentang buncis yang dapat membunuh populasi gulma di sekitarnya. Pada tahun 1 setelah Masehi, seorang cendekiawan melihatnya. Bagaimana mekanisme pengaruh alelokimia atau khususnya menghambat terhadap pertumbuhan dan perkembangan organisme, khususnya tumbuhan. Sasarannya melalui serangkaian proses yang cukup kompleks. Namun proses tersebut diawali di membran plasma dengan terjadinya kekacauan struktur, modifikasi saluran membran, dan hilangnya fungsi enzim ATPase. Fenomena alelopati mencakup semua tipe interaksi kimia antara tumbuhan, antar mikroorganisme atau antara tumbuhan dan mikroorganisme. Interaksi tersebut meliputi penghambatan dan pemacuan secara langsung atau tidak langsung suatu senyawa kimia yang dibentuk oleh suatu organisme terhadap tumbuhan dan perkembangan organisme lain. Senyawa kimia yang berperan dalam organisme disebut dengan alelokimia. Alelokimia pada tumbuhan dilepaskan ke lingkungan dan mencapai organisme sasaran melalui penguapan, eksudasi akar, pelindian, ataupun dekomposisi. Pengaruh alelopati pada tumbuhan adalah senyawa alelopati dapat menghambat penyerapan hara, yaitu dengan menurunkan kecepatan penyerapan ion-ion dalam tumbuhan. Beberapa alelopati menghambat pembelahan sel-sel akar tumbuhan. Beberapa alelopati dapat menghambat pertumbuhan, yaitu dengan mempengaruhi pertumbuhan sel tumbuhan. Beberapa senyawa alelopati memberikan pengaruh penghambat respirasi air. Senyawa alelopati memberikan pengaruh menghambat sintesis protein. Beberapa senyawa alelopati dapat menurunkan daya permeabilitas membran pada sel tumbuhan. Senyawa alelopati dapat menghambat aktivitas enzim. Contoh alelopati adalah alelopati pada jamur Penicillium sp, alelopati antara pohon Kamboja dan rumput sekitarnya. Alang-alang menghasilkan senyawa fenol, asam palinik, dan karbolik yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain. Tanaman pinus mensekresikan zat yang menyebabkan tanaman sekitarnya menjadi terlalu asam untuk pertumbuhan tanaman jenis lainnya. Limbah dan dapat menghambat tanaman tumbuh dalam. Terima kasih. Ya, baiklah, silakan dipelajari ya, kemudian dipahami dengan sebaik-baiknya.